إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menuju kepada pembahasan as-sirah az-zatiyah, yakni biografi singkat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, biografi singkat beliau. Maka kalau dilihat dari buku ini tentunya tidak ada secara gamblang, tidak disebutkan sejarah atau biografi dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka kita sebutkan terkait dengan biografi beliau rahimahullah taala bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga yang dipenuhi dengan ilmu, karena kita mengetahui bahwa bapaknya beliau yaitu Abdul Wahhab bin Sulaiman merupakan qadhi, yakni hakimnya kota Uyainah ketika itu. Dan sebelum Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, yakni bapaknya beliau Sulaiman At-Tamimi merupakan hakim wilayah Najd, hakim wilayah Najd secara keseluruhan ketika itu, lebih khusus Uyainah. Maka dengan demikian bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi terlahir dari keluarga para pembesar, para ulama wilayah Najd ketika itu. Jadi betul-betul Syekh Muhammad At-Tamimi terlahir dari keluarga ilmiah, yang mana bapak dan kakeknya merupakan ulama negeri tersebut. Maka sekarang kita sebutkan nasabnya terlebih dahulu. Nasab dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad, dan seterusnya. Kalau saya sebutkan sampai akhir ini tentunya memakan waktu, karena disebutkan panjang sekali nasab beliau sampai kepada Adnan, ya Adnan, anak dari keturunan dari Ismail alaihi salam. Maka inilah yang terkait dengan nasab beliau, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Kemudian tentang tanggal atau kelahiran beliau dan tempat kelahiran beliau, bahwa Syekh Muhammad dilahirkan di negeri Uyainah, menurut pendapat yang sahih di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. Ini kalau Hijriyahnya adalah 1115 Hijriyah, dan Masehinya adalah 1694 Masehi. 1694 Masehi. Jadi kalau kita hitung sampai detik ini, sampai zaman sekarang 2007, sudah berapa tahun ini dari kelahiran beliau rahimahullah? Sudah berapa tahun? Dari 1694 sampai tahun kita sekarang ini 2007, berarti sudah mencapai kurang lebih 313 tahun, yakni 13 abad yang silam kurang lebih, lahirlah
mujaddid Islam, pembaharu Islam yang mulia ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan beliau dilahirkan di kota Uyainah. Kemudian beliau belajar agama langsung kepada bapaknya yang merupakan ulama juga, sebagai hakim kota Uyainah atau negeri Uyainah ketika itu. Dan beliau sudah dapat menghafalkan Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Jadi beliau adalah anak yang sangat cerdas sekali. Syekh Muhammad ini adalah anak yang sangat cerdas, dan kecerdasannya sudah dapat dilihat oleh sang ayah. Ketika itu beliau belajar berbagai disiplin ilmu oleh sang ayah, dengan sang ayah dan juga dengan paman beliau Syekh Ibrahim At-Tamimi. Maka sebelum berusia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran Al-Karim, dan sebelum berusia 12 tahun beliau sudah berusia baligh. Dan pas ketika berusia 12 tahun bapaknya, yakni Syekh Abdul Wahab At-Tamimi, menikahkan anaknya ketika Syekh Muhammad berumur 12 tahun. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi menikah ketika berumur berapa? 12 tahun. Karena jelas dilihat oleh sang ayah, anak yang cerdas, penuh dengan tanggung jawab, dapat menjadi imam salat, dan seterusnya. Bahkan sang ayah mengaku mendapatkan berbagai macam manfaat dari sang anak ini. Karena beliau ketika masih kecil itu sangat semangat sekali belajar agamanya, mempelajari hadis-hadis Nabi, tafsir, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Maka dengan demikian sang ayah mendapatkan berbagai macam faidah atau manfaat dari sang anak ini rahimahullah ta'ala. Kemudian pada usia 12 tahun ketika Syekh Muhammad menikah di usia 12 tahun, maka beliau meminta kepada sang ayah untuk diizinkan pergi haji. Maka pergilah Syekh Muhammad At-Tamimi ke negeri Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 12 tahun, dan menetap setelah menyelesaikan ibadah haji, menetap di kota Madinah selama 2 bulan kurang lebih untuk menimba ilmu agama kepada para ulama yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Maka beliau belajar tauhid dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Maka dengan demikian semakin besarlah beliau, semakin semangat beliau, dan pengaruh yang hebat pada diri beliau terkait dengan tauhid, terkait dengan ilmu-ilmu agama lainnya yang sangat membekas pada diri beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian secara singkat bahwa beliau belajar ilmu kembali ke Hijaz, Mekah dan Madinah, kemudian ke negeri Basrah dan negeri-negeri Islam lainnya, menimba ilmu kepada para ulama ketika itu yang ada pada zaman tersebut. Maka inilah yang terkait dengan rihlah ilmiah beliau, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama. Dan bisa kita bayangkan bagaimana transportasi yang ada pada zaman itu. Paling tidak dengan unta atau dengan yang semisalnya, dan kalau tidak ada dengan berjalan kaki, berhari-hari berjalan kaki guna menimba ilmu agama. Maka inilah yang kita lihat pada zaman tersebut, pada zaman Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala.